Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 200222111. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian statistik dan data. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Adapun data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Selanjutnya, peran statistik yaitu yang pertama sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan, yang kedua sebagai bahan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan, yang ketiga sebagai early warning system atau EWS. Selanjutnya, tujuan kegiatan statistik yaitu menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, data primer seperti sensus. Yang pertama, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Yang kedua, data sekunder, instansi di luar BPS, BL, Deput, Diknas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dimensi kualitas data meliputi yang pertama, relevansi atau berkaitan dengan tujuan. Yang kedua, akurasi atau tepat benar, teliti, seksama, dan cermat. Yang ketiga itu koherensi, tersusun uraiannya sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Yang keempat, aktualitasi atau tepat waktu. Yang kelima, interpretabilitas atau tingkat pemahaman dan pengertian terhadap model klasifikasi. Yang keenam, aksesibilitas atau kemudahan mengakses data. Selanjutnya, strategi peningkatan pengelolaan data statistik dalam pembangunan daerah, yaitu yang pertama, peningkatan pemahaman metodologi statistik penting bagi pembangunan oleh pemerintah daerah, mulai pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang kedua, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi statistik perlu diperhatikan. Yang ketiga, sinergitas data dan awareness statistik antar OPD sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, sistem data yang terintegrasi segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, kualitas data, yaitu yang pertama, aspek ketepatan, yang kedua aspek konsistensi, yang ketiga aspek sensibilitas, yang keempat secara teoritis ditentukan oleh metode pengumpulan dan metode pengolahan, yang kelima secara praktik oleh masyarakat atau respondennya, yang keenam itu sudah metode predicted. Selanjutnya, kegiatan statistik diarahkan untuk yang pertama, mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, mengembangkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Yang keempat, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, evaluasi data statistik yaitu yang pertama, inference, tes, hipotesis atau praduga. Yang kedua, PES atau post enumeration survey. Yang ketiga, jumlah sampel yang digunakan. Yang keempat, metode pengumpulan. Yang kelima, ruang lingkup. Yang keenam, sumber. Dan yang ketujuh, explainable. Adapun manfaat statistik yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monitoring, dan yang keempat evaluasi. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.